warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel yang khusus untuk membahas masalah utang, riba, dan solusi-solusinya. Kemarin kita sempat bahas dua subsistem, yaitu yang pertama guru spiritual, yang kedua yaitu berkaitan dengan mentor bisnis. Bagaimana kita cari guru spiritual yang akan mendampingi bisnis kita. Dan bagaimana kita juga harus punya mentor yang akan menghadapi atau akan membimbing kita untuk berkaitan dengan kelangsungan bisnis dan penyelesaian utang piutang. Nah, yang ketiga subsistem yang malam ini kita bahas yaitu berkaitan dengan tim karyawan kita. Nah, banyak pebisnis itu yang pada saat bermasalah dengan cash flow tidak melakukan edukasi atau tidak melakukan menerangkan kepada karyawannya. Nah, karyawan yang tidak dibekali dengan edukasi, tidak dibekali dengan pemahaman ini, dia harus langsung berhadapan dengan lembaga keuangan atau supplier-supplier yang nagih. Sehingga ini bisa jadi kontraproduktif. Contoh nih, misalkan lembaga keuangan ini nagih ke karyawan. Nah, karyawan tidak dibekali ilmu oleh kita, maka dari pihak lembaga keuangan biasanya akan menakut-nakuti karyawan. Mereka akan ngomong, "Mbak, Mas, ini bos kalian, bos Anda bulan ini belum setor ke kami, belum ngangsur. Mungkin bulan besok berkaitan dengan listrik, berkaitan dengan operasional lain, bos Anda juga nggak bisa bayar. Bulan kedua dari sekarang, kemungkinan Anda juga tidak digaji." Nah, kalau ucapan ini termakan oleh karyawan, maka si karyawan akan berpikir nasib mereka sudah di ujung tanduk bekerja di perusahaan kita. Nah, kalau itu yang terjadi, maka karyawan untuk menyelamatkan hidupnya, dia akan cari pekerjaan di tempat lain. Nah, apabila dia sudah dapat pekerjaan di tempat lain dan keluar, padahal dia sudah ikut kita lama, kita harus cari penggantinya. Nah, cari pengganti itu proses training atau proses kita ngajari mereka itu butuh waktu yang tidak sedikit. Terus yang berikutnya, karyawan-karyawan misalkan kepercayaan kita pergi, padahal dia sudah paham dengan alur kinerja kita, alur pemikiran kita, ini sangat merugikan kita. Sehingga mau tidak mau, kita harus ikut terjun lagi secara full di bisnis itu, padahal kita juga masih harus berhadapan dengan lembaga keuangan, supplier. Akhirnya ini bisa jadi kontraproduktif. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah edukasi karyawan, beri mereka pengertian kondisi perusahaan kita, kondisi usaha kita seperti apa, dan sampaikan kepada mereka action plan-nya atau rencana-rencana apa yang harus kita lakukan dan libatkan mereka dalam rencana-rencana tersebut. Nah, dengan mereka sudah paham apa yang harus dilakukan dan paham kondisi kita, insya Allah ini bisa menjadi meningkatkan motivasi mereka dan usaha kita akan bisa semakin cepat, percepatannya semakin bagus. Nah, yang kedua, apabila karyawan kita sudah bisa mengerti alurnya, dia sudah bisa menghadapi lembaga keuangan, dia juga harus bisa menghadapi para supplier. Mungkin karena kita salah mismanagement, salah ngatur keuangan, yang terjadi sudah debt trap, yaitu posisi gali lubang, sehingga barang dagangan kita sudah sangat sedikit. Nah, dimungkinkan kita punya tunggakan ke supplier. Nah, dengan karyawan kita sudah paham, mereka akan handle supplier. Mereka akan menerangkan rencana pembayaran atau pelunasan ke supplier. Ini fungsinya adalah supaya kelangsungan usaha kita itu tetap berjalan dan supplier masih bisa ngirim barang ke tempat kita. Nah, harapannya kalau ini dari lembaga keuangan terhandle, terus supplier terhandle, mudah-mudahan bisnis kita tetap bisa berjalan dan segera running kembali. Nah, masalah waktu nanti penyelesaiannya. Bisnis kita sudah selamat,
maka hutang nanti tinggal menunggu waktu untuk diselesaikan. Sehingga pada support system yang ketiga ini diharapkan Anda dari sekarang mulailah jaga tim kita, mulailah edukasi mereka. Kalau mereka sudah paham, sudah tahu alurnya, semoga ini akan mempercepat langkah proses pelunasan kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.